bersyukur kepada Tuhan, kita ada saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biarlah kita puji sembah Dia dengan hati yang takut akan Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Besem Ella Harhamim Tehila Lehelo Henu Rabun Ha Olamim Harahamim Melek Yom Hadim Eleka Adonai Ekara WL Adonai Ethanan Nehemi Beorat Misor Alekhet Bedeheru Welayahare Ito Lahalak Be Etha Risan Wela Saka. Dengan nama Allah yang pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu menurut jalan yang ditunjukkan dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Sama-sama kita katakan amin. Kita mau kita mau masuk dalam hadiratnya. Silakan duduk kembali. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan kita.
Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Kita percaya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ada nama Dia yang kita sembah. Amin. Sama-sama kita katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita sama-sama katakan ya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih semangat lagi ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita sama-sama katakan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi ya. Glory haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya haleluya. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang baik, Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, Tuhan. Sekarang adalah waktunya kami, Tuhan, memberikan apa yang kami punya, Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang mengelola, Kau juga memberkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan, agar semua hanya untuk demi nama kemuliaan-Mu saja, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kehidupan.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Oleh karenanya kami tidak mau jauh daripada Engkau ya Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Di luar Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Kami siap di-guidance oleh firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu sebentar lagi langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Yang siap mendengarkan firman dan melakukannya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Yesus saya percaya Bapak Ibu tetap haus dan lapar ketika mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena jujur, kita tidak saja secara jasmani kita butuh makan, tapi roh kita juga butuh makan, yaitu makan firman Tuhan supaya apa? Kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh ketika kita mengalami masalah. Baik, hari ini tema khotbah saya adalah mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang benar. Saya ulang lagi, mengapa hal-hal yang buruk itu terjadi pada orang yang benar. Saudara, saya percaya setiap kita sudah sering sekali mendengar bahwa Tuhan itu maha baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Tuhan itu maha tahu, katakan amin. Amin. Ya, kalau Tuhan itu maha baik, kalau Tuhan itu maha benar, mengapa hal-hal yang buruk terjadi kepada kita anak-anaknya? Bukankah setiap bapak itu mau yang terbaik buat anaknya? Iya kan Bapak Ibu? Nah, kenapa? Gini loh, ketika kita mencari Tuhan Bapak Ibu, dalam keadaan masalah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun juga, atau ketika kita bertobat pertama kali mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kenapa sih Tuhan mau nggak langsung membereskan masalah kita? Yang sakit Tuhan sembuhkan, bukankah Tuhan itu penyembuh? Ketika kita pertama kali bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kenapa sih masalah kok tetap ada? Bukankah Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita dalam sekejap? Saya mau katakan, ketika saudara cari Tuhan, saudara akan mengalami masalah. Ya, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan, maksud saya begini, membawa saudara pada hidup yang mudah saja. Tadi khotbah yang pertama Pak Okto sudah menyinggung soal anak-anak. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ada amin, saudaraku yang kekasih. Karena ada orang yang sudah tua tapi kayak
percaya di sini nggak ada. Semuanya dewasa rohani, semuanya mempelai Allah yang setuju dengan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi itu saudara, ini saya kan pengajar etiket ya, sekolah-sekolah kemana gitu. Jadi kalau ini etiket, saya juga harus perlu ngajar kepada saudara. Kalau tepuk tangan yang seperti ini, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hidup mau tak mati tak hendak. Kalau berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kalau di sini, ya daripada tak tepuk tangan tidak enak dilihat orang. Kalau etiket tepuk tangan itu di mana? Di atas kepala, saudara. Seperti ini. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jemaat Eom adalah jemaat yang antusias. Jemaat yang Eom dia tahu tentang etiket. Ketika dia bertepuk tangan untuk raja di atas segala raja, ketika kita bertepuk tangan untuk yang memberikan nafas kita, tepuk tangan kita beda. Karena kita sanggup, kita bangga punya Tuhan seperti Dia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Mengapa orang baik, saudara? Mengapa orang benar mengalami masalah dalam hidupnya? Dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa, dia rajin melakukan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Mau maksudnya yang kehendak Tuhan atas dia lakukan gitu. Tapi kenapa hal-hal buruk terjadi bagi orang-orang yang benar? Why? Matius 5 ayat 45. Yuk kita baca. Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Ya, kita baca bersama-sama 3, 2 ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sini kita mengerti Tuhan mengirimkan hujan, mengirimkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, ya, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maka dengan kata lain, hal-hal buruk bisa menimpa siapapun juga, baik itu orang benar maupun orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir, loh kenapa ya dia juga dikasih matahari ya, harusnya saya saja yang dapat matahari. No, Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi orang benar mendapatkan hal yang buruk bagaimana saudara? Wajar. Haleluya. Kita belajar yuk dari Daniel. Siapa Daniel? Daniel orang benar. Daniel adalah orang yang rajin berdoa, saudara. Daniel dilarang berdoa, tapi Daniel tetap berdoa. Saya mau katakan Daniel the man of integrity. Daniel adalah the man of prayer. Daniel adalah the man of faith, saudaraku. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia ditangkap? Karena gara-gara dia berdoa. Harusnya dalam doa itu ada perlindungan Tuhan. Firman Tuhan bilang, aku ada di depanmu, aku ada di sampingmu, aku ada di belakangmu, aku ada di sebelah kirimu, kananmu, bahkan aku ada di atasmu, aku memberkati engkau. Tapi kenapa Daniel, saudara, orang yang punya integriti, orang yang rajin berdoa, di samping itu juga dia dikatakan orang yang memiliki iman, Tuhan izinkan gara-gara doanya di hadapan Tuhan dia ditangkap. Tidak saja dia ditangkap, saudara, dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Wow, bukankah ini tidak adil yang terjadi pada Daniel? Ya, Daniel waktu itu ditangkap, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah dia protes? Tidak. Tuhan, bukankah gara-gara aku berdoa, gara-gara aku mencari engkau, aku ditangkap dan dimasukkan ke lubang singa? Dia tidak komplain. Kiri kanan katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu jangan komplain. Ya, why? Karena ketika kita bangun ada dua saja kok saudara. Yang ada yang kita ucapkan adalah yang pertama ketika bangun kita bersyukur atau kita bersungut-sungut. Antara dua. Saudara mau bersyukur, hari itu seharian saudara akan mengalami hal-hal yang indah. Karena saudara tahu mengucap syukur. Ada masalah terjadi, terima kasih Tuhan buat masalah ini. Ada apapun yang terjadi, kita bisa dalam paradigma kita tetap mengucap syukur. Tapi ketika kita bersungut-sungut, waduh, bangun tidur, adanya kangkung mulu, ya kan? Adanya ayam
tempe lagi, lama-lama muka kita kayak tempe. Tahu lagi, kayak lama-lama kita kayak tahu lembek. Saudara, bapak-bapak tolong dengar ya. Ini rintihan ibu-ibu yang dijual di pasar hanya tahu, tempe, apalagi ikan, daging, ayam. Itu melulu yang dijual. Kita harus mengolahnya. Saya menikah udah 30 tahun lebih ya. 30 tahun tuh saya harus ngolah itu melulu. Jadi perempuan tuh nggak gampang. Harus punya hikmat. Tempe kemarin digoreng, sekarang dipedesin, besok diapain, dipepes atau bagaimana, itu nggak gampang, saudara. Karena yang dijual adalah itu lagi. Nah, seharusnya setiap orang tua, setiap ada yang di rumah dimasakin apapun tidak boleh komplain. Harus tetap mengucap syukur. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya, saudaraku yang terkasih, saudara. Sesuatu yang tampaknya buruk, di balik itu ada rencana Allah yang sangat indah. Mungkin saudara nggak ngerti, kenapa ya Tuhan kok saya begini-begini melulu? Kenapa ya Tuhan kok saya nggak seperti orang lain? Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Apalagi kalau kita buka IG, kita buka Facebook, lihat status orang, enak bener ya. Dan kemarin makannya di restoran mulu. Aduh, padahal itu hanya konten, saudara. Atau ada dia ada di sini, dia ada. Jadi kita habis buka IG, bukannya senang malah sedih karena lihat status orang. Tidak ada dusta di antara kita. Oleh karena itu saya mau katakan, mari kita tetap mengucap syukur. Ada amin, saudaraku? Iya, saudara. Tadi saya bercerita tentang Daniel, bukankah dia orang yang baik? Kenapa hal yang buruk terjadi pada dia? Dimasukkan ke dalam kuasina. Saya mau katakan, di dalam hal-hal yang tidak enak, Tuhan menunjukkan mujizat. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Apapun yang saudara alami hari ini, saya mau katakan ada kebaikan di dalamnya. Tapi kenapa kok belum terjadi? Sabar, tunggu, masih koma, belum titik. Kiri kanan katakan sabar. Ya, kita harus tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita. Peperangan besar, masalah besar, saya sering sekali mengatakan di tempat ini, peperangan besar, kemenangannya juga besar. Makin besar peperanganmu, makin besar berkatmu. Jadi kalau hari ini saudara peperangannya besar, masalah saudara besar, persoalan saudara besar, sabar. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan juga besar terhadap saudara. Ada amin, saudara? Nah, mengapa hal-hal buruk terjadi bagi orang benar? Mazmur 37 ayat 24, kita lihat yang kedua ini. Mengapa orang yang benar mengalami hal-hal yang buruk? Mazmur 37 ayat 24. Kita baca bersama-sama yuk, 3-2 ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang benar adalah orang yang jujur. Orang benar adalah orang yang murah hati. Orang benar adalah orang yang rendah hati. Orang benar adalah orang yang rajin berdoa, rajin memberi. Janganlah kita cinta kepada uang. Cinta kepada uang gampang. Cinta kepada uang itu adalah orang yang pelit. Itu aja kok. Orang yang pelit itu adalah orang yang cinta akan Tuhan. Saya ajarkan di sini, marilah kita saling berbagi. Salinglah kita memberi. Mungkin saudara nggak punya duit, tapi saudara punya doa. Ada amin? Yang saudara bisa doakan. Setiap hari saya mendoakan saudara. Setiap, tidak saja di pagi saudara, setiap saya dalam perjalanan. Misalnya ini saya teringat Ibu Anita, saya doakan Ibu Anita langsung. Saya tidak tunda-tunda. Kalau di jalan saya teringat Ibu Teri, saya langsung doakan Ibu Teri. Saya nggak pernah tunda-tunda. Mau di jalan, mau di mana, kayak mau di mana, siapapun yang saya ingat dalam hidup saya setiap hari, saya langsung saya doakan. Apalagi yang telepon saya minta tolong, langsung saya telepon. Mari kita berdoa. Karena apa? Memberi itu lebih indah daripada menerima. Ada amin, saudara? Baiklah, ini saudara juga lakukan, jangan hanya saja saya saja yang saudara lakukan. Semua yang hadir di sini adalah hamba Tuhan. Ada amin, saudaraku? Jadi saudara tidak ingat Ibu Surinawati di jalan, kok saya ingat Ibu Surinawati ya, langsung doakan. Saudara ingat saya, saudara langsung doakan saya. Haleluya. Supaya hidup kita ini berwarna, hidup kita ini indah, saudara. Karena gini, peperangan kita ada dalam pikiran
saudara ada dalam hatinya Tuhan. Dan saudara tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada amin saudaraku? Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang saudara dan saya. Saudara dan saya tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada seseorang dari mana ya, saya lupa. Dia lagi berjalan, tiba-tiba dia dirampok saudara. Ketika dia dirampok, diambil HP-nya, diambil iPad-nya, diambil dompetnya, diambil semuanya. Puji Tuhan dia tidak diapa-apain. Sampai di rumah, dia berkata kepada istrinya, haleluya, puji Tuhan istriku. Kenapa? Ada berkat yang kau terima. Oh, pokoknya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Kenapa hari ini ada good news? Dia katakan, no. Tapi aku tetap bersuka cita. Hari ini puji Tuhan dompetku dicuri orang. Hari ini puji Tuhan apa yang ada pada diriku diambil orang. Tapi aku tetap mengucap syukur, nyawaku tidak diambil. Amin. Saudara, saya terhenyak ketika membaca satu ayat. Ketika engkau berbicara, seakan-akan engkau sedang menyampaikan firman Tuhan. Halo, saya baca ayat itu, saya harus koreksi diri saya juga. Saya pergi ke satu gereja, macetnya di daerahnya, aduh astaga naga saudara, itu daerah pembangunan di dekatnya bandara saudara, ikut Google, kiri kanan, aduh usia 55, haleluya, di bawah 100 tahun tetap muda, amin. Amin. Begitu sampai di gereja itu, orang itu pasti bertanya, Bu, bagaimana macet gak di jalan? Saya bilang, haleluya 12 kali, Bu. Saya tetap bersuka cita walaupun saya harus ke kiri, ke kanan, dibawa lagi ke gang-gang sama Google ini. Saya tetap bersuka cita. Saya bersyukur saya sampai di tempat ini. Karena saya tahu setiap perkataan saya seperti saya berkhotbah. Haleluya. Kalau saya jadikan, aduh Bu, bikin gereja gak ada lebih dalam lagi ya Bu ya. Jalannya udah kayak gitu, tanah itu jatuh-jatuh lagi tanahnya. Ini yang namanya lubangnya gede-gede lagi Bu. Aduh saya cari jalan aja susah. Sampai di sini sudah lelah, udah capek Bu. Apa yang terjadi? Gak ada semangat dalam hidup saya. Ada amin? Saudara yang rumahnya dekat, tetap semangat cari Tuhan. Saudara bisa pakai mobil, saudara bisa pakai motor, saudara bisa pakai angkot. Kalau saudara di NTT sana untuk dapat gereja, jalan dulu, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun 8 jam baru sampai itu gereja. Saudara diberikan kemudahan oleh Tuhan. Marilah kita tetap bersemangat mencari Tuhan. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan. Apabila yang jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Masalah apapun yang saudara alami, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara jatuh tergeletak. Ya, karena Tuhan menopang saudara. Saudara tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan menopang saudara. Senangnya kalau Tuhan yang menopang ya. Haleluya. Saya baru pulang dari Bali saudara. Wow, berapa jam? Saya lupa. Berapa jam Chris? Naik 22. Itu yang berangkatnya saya setir cuma 1 jam, itu sudah ngantuknya luar biasa. Pak Abraham bolak-balik disetir sendiri. Wih, seru banget ya saudara. Terima kasih. Ya karena kita juga berdoa ya saudaraku. Pulang dari Bali, masih ini namanya pinggang ini nggak bisa dihianati saudara, agak sakit-sakit sedikit. Saya pagi jam 4 harus bangun, goreng ayam karena hari ini ada peresmian taman bermain. Ruangan bermain. Wah saya pagi habis itu masak nasi, saudara, masak nasinya. Setelah masak nasi, mantap lagi itu nasi. Haleluya 12 kali, ulang lagi pakai dandang lagi. Sudah pakai makeup kayak begini saudaraku. Saya panas-panas itu nasinya saya tuang lagi, saya kukus lagi, buka kukusan uapnya kesini keringat tidak karuan. Tapi waterproof. Berikan tepuk tangan dia pakai. Iya. Kalau kerja buat Tuhan itu saudara nggak ada perlu kesah, selalu semangat. Tuhan aja semangat memberikan kita nafas hidup kok. Kok kita nggak semangat untuk melayani Tuhan? Ada amin saudaraku? Ya, saudaraku tenang. Walaupun saudara hari-hari ini mengalami masalah yang berat, jangan meratap, jangan bersedih. Saudara juga jangan menyalahkan Tuhan. Yusuf
mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Yusuf, saudara, orang benar. Dia dibuang di sumur oleh saudaranya, dia dijual, dia difitnah, dia dimasukkan dalam penjara. Semua hal-hal buruk dialami oleh Yusuf, saudaraku. Jika hari ini saudara mengalami duka, sedih, sakit, itu bukan berarti Allah tidak peduli kepada saudara. Allah peduli pada saudara. Tahu nggak? Tempat favoritnya Tuhan itu ada di mana? Tempat favoritnya Tuhan ketika saudara dan saya ada di padang gurun. You know, padang gurun masalah, ya. Itu tempat favoritnya Tuhan. Kenapa saya katakan itu tempat favoritnya Tuhan? Karena justru di dalam padang gurun kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kita sering menangis di hadapan Tuhan, kita mengadu di hadapan Tuhan. Tuhan senang loh. Justru di dalam padang gurun itu jawaban doa itu biasanya lama. Karena Tuhan mau dia bersenang-senang dengan kita melalui teriakan kita, melalui air mata kita. Tuhan senang. Karena dalam padang gurun Allah akan menunjukkan demonstrasi kekuatannya. Ada amin, saudara. Hari ini kalau saudara ada di padang gurun, tetap mengucap syukur sebab Dia baik. Apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Yusuf boleh diakalin sama orang-orang sekitarnya. Akhirnya dia dipenjara, difitnah, dia apain, udah dilupakan, saudara. Tapi saya mau katakan Allah tidak pernah lupa kepada saudara. Ada amin, saudara. Allah terlalu mengenal kepada saudara. Dan apa yang terjadi Yusuf bisa naik menjadi orang kedua. Kalau ngikut Tuhan itu tidak gampang. Ngikut Tuhan itu tidak seperti jalan tol. Ngikut Tuhan itu harus siap-siap masuk dalam masalah. Karena apa? Justru Tuhan mengajar kita supaya otot-otot rohani kita menjadi kuat. Ketika kita kuat, kita tidak gampang dijatuhkan oleh iblis. Ketika kita kuat, kita tidak gampang untuk menyerah. Ketika kita kuat, Tuhan akan berbuat sesuatu yang indah bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lanjut. Mengapa orang benar juga mengalami hal buruk, saudaraku? Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya tidak melukai siapapun. Tuhan, saya tidak berbuat jahat kepada siapapun. Kenapa feedback yang saya terima ini tidak adil? Saya dilukai, saya difitnah. Apa salah saya, Tuhan? Bukankah Engkau bilang apa yang kita tabur kita tuai? Saya tidak nabur jahat, saya tidak nabur fitnah. Tapi kenapa saya mengalami hal ini? Apa salah saya? Saya mau bawa lagi balik ke Alkitab. Ayub, saudara, dikatakan apa? Ayub ini orang jujur. Ayub ini orang yang saleh. Ayub ini takut akan Tuhan. Yang namanya Ayub itu menjauhkan diri dari kejahatan. Saudaraku, dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, bahkan Tuhan berkata, saudara, di ayat 1 ayat 8, tidak ada orang lain yang begitu saleh seperti Ayub. Nggak ada di dunia ini orang yang saleh seperti Ayub. Baik orangnya, saudara. Tapi dengar, dalam sekejap, saudara, Ayub itu kehilangan lembu, keledai, domba. Bahkan orang Kasdim menyerangnya, menyerang untanya. Sebahagian pembantunya tewas, saudara. Dan Ayub kehilangan 10 anak-anaknya. Tak sampai di situ, Ayub juga mengalami bisu, Ayub juga mengalami borok. Dia menggoreng seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini orang saleh, saudara. Ini orang saleh, orang baik, orang jujur, orang benar, saudara. Bahkan 3 temannya, Elifas, Bildad, dan Sofar mengatakan, penderitaanmu itu Ayub itu akibat dosamu. Banyak di sekeliling kita, saudara, yang suka mengintimidasi kita. Banyak sekeliling kita orang-orang yang suka menghakimi kita. Dengar, saudara, kalau sebelum kita menghakimi orang, kita periksa diri kita dulu. Ini kita sudah benar belum? Iya enggak, saudara? Ibaratnya Ayub sudah jatuh tertimpa tangga, istrinya pun juga nyuruh Ayub, kutukilah Tuhanmu, tinggalkan Tuhan. Wow. Mengapa hal-hal buruk itu Tuhan izinkan terjadi kepada orang benar? Dalam hidup kita, di kantor kita udah baik, orang-orang
Orang-orang di sekeliling kita berusaha menjatuhkan kita. Di sekolah juga kita udah baik. Orang-orang di sekeliling kita tidak menyukai segala kebaikan kita. Maksud kita benar, tapi selalu ditanggapi secara negatif. Saya mau katakan respon saudara adalah salah satu kemenangan saudara. Apa respon saudara? Saya percaya, saudara harus percaya di balik masalah Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang keluar bagi saudara dan saya. Ya, percaya saudara, Tuhan ini sedang mempersiapkan masa depan saudara yang indah. Katakan amin. Tuhan sedang mempersiapkan saudara masa depan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita dengar. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Ini adik-adik saya di sini. 3 anaknya ada di luar negeri. Wow. Untuk biaya aja kemarin teman saya yang orangnya kaya, maafkan saya, kaya raya, anaknya mau berangkat ke Amerika. Orang ini punya kapal, punya ini, punya itu, mau punya ini. Untuk biaya 1M aja, itu 1M itu cuma sedetik gitu, sebentar gitu ya saudara. Dia bingung, saudara. Dia bingung untuk cari uang. Bukan dia nggak punya uang, karena uangnya banyak di vendor-vendor yang lain belum dibayar. Saya mau katakan kalau adik saya sampai 3 anaknya ada di luar negeri, itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, ada yang kita perlu sombongkan. Semua karena kebaikan Tuhan. Orang kaya raya aja mau berangkatkan anaknya ke luar negeri, bingung sekarang. Karena biaya sungguh-sungguh mahal. Sekolah di sana mahal sekali, saudaraku. Saya mau katakan orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah ditinggal. Amin. Berikan tepuk tangan yuk. Percaya saudara, jika anakmu masih kecil, Tuhan sedang bekerja untuk masa depan anak-anak saudara. Harus taat dan setia dengan lagu yang tadi yang kita nyanyikan sebelum firman memulai. Anak saudara belum dapat pekerjaan, sabar. Jika engkau setia kepada Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Katakan amin. Saudara membuka usaha, tapi sampai sekarang saudara belum Tuhan berikan modalnya, sabar saudara. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Katakan amin. Ya, Tuhan Allah Maha Kuasa, Dia yang menopang dan memurnikan iman kita melalui setiap peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, mengapa hal-hal yang buruk terjadi bagi orang yang benar? Yang jawabannya adalah untuk memperkuat iman kita, untuk memperkuat iman saudara. Saya bertanya, pohon yang terkuat di dunia itu pohon apa? Pohon yang terkuat di dunia adalah pohon yang ada di puncak gunung. Itu teruji badai, angin. Aduh, kalau ada di puncak gunung sebentar-sebentar embun, sebentar-sebentar angin, sebentar-sebentar hujan, sebentar-sebentar kilat, saudara. Maka dikatakan pohon yang ada di puncak gunung adalah pohon yang paling kuat. Karena sering mengalami badai, jadi dia jadi kuat. Begitupun tidak dengan kita. Orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang terbiasa menderita. Kok nggak ada amin sih? Amin. Ya, di Yakobus 1 ayat 2, coba kita lihat Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. 3-2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aduh, bagaimana mau katakan bahagia ya kalau kita jatuh kalau kita ada di dalam pencobaan. Tapi begini loh, kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu berbeda. Tadi pagi Pak Osvaldo banyak sekali mengungkap masalah dunia. Saya mau katakan juga bahwa dunia dan Tuhan itu berbeda. Kerajaan Allah itu berbeda. Ketika kita jatuh dalam pencobaan, itu adalah anggap aja sebagai kebahagiaan. Ada amin saudara? Karena justru dalam masalah kita bisa melihat Tuhan. Justru dalam sakit kita bisa menerima kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Ada amin saudaraku? Karena gini loh, ketika kita dalam penderitaan kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Saudara, tidak dibiarkan terpuruk sendiri. Saya suka ayat yang selanjutnya, Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dengar ini saudara. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wow. Melalui api kita tidak akan dihanguskan.
Mungkin kita ada di dapur kesengsaraan, kita tidak akan tergeletak, saudara. Ada mata yang penuh kasih yang selalu mengawasi saudara dan saya dimanapun saudara berada. Saudara tidak akan pernah terbakar, saudara tidak akan pernah dihanyutkan, karena ada sepasang mata yang selalu melihat saudara dimanapun saudara berjalan. Amin, saudara. Di mana Allah ketika kita menderita? Kita seakan sendiri, saudara. Saya mau katakan, ketika kita menderita, di mana Allah? Allah ada di samping kita. Bahkan ada satu lukisan, ya, ketika ada seorang berkata, Tuhan, di mana Engkau? Aku sudah dalam keadaan terpuruk, aku sudah dalam keadaan sendiri, di mana Engkau? Ada jejak kaki. Kok jejak kakinya cuma satu? Saya mau katakan, jejak kaki yang satu adalah jejak kaki saudara. Saudara sedang gendong Tuhan. Ada amin? Hari ini saudara mengalami hal yang buruk, saudara sedang digendong sama Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Yang dikasihi Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, mengapa hal buruk terjadi pada orang benar? Mungkin hari ini saudara mengalami depresi. Hari-hari ini banyak orang mengalami depresi. Keuangan saudara mungkin dalam keadaan krisis. Mengapa Tuhan diam? Saya mau katakan Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi kuat, supaya saudara melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup Tuhan, dalam hidup saudara. Ada janjinya Tuhan. Yuk kita baca Yesaya 51 ayat 12. Yuk, janji Tuhan. 32 ya, baca sama-sama. 32 ya. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Tuhanlah yang menghibur saudara. Ayub tidak dibiarkan habis-habisan. Tuhan ketika menyembuhkan Ayub, kembali harta yang hilang dilipat gandakan diberikan kepada Tuhan kepada Ayub, saudara. Anak-anaknya diberikan yang cantik-cantik juga lagi kepada Ayub. Dengan kata lain, jangan sedih, jangan berduka, sebab Tuhan sedang menghibur saudara, sebab Tuhan sedang mengasihi saudara. Lakukanlah yang tepat sesuai dengan firman Tuhan yang sudah saya berikan hari ini. Saya mau katakan, hal-hal yang buruk terjadi bagi juga kepada orang yang benar, tapi kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Tangan kita dipegang oleh Tuhan untuk kita masuk dalam kemenangan yang luar biasa. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan. Dan kita menuju untuk maju ke depan. Saudara, di Alkitab banyak sekali loh contoh-contoh nama-nama yang mengalami kesedihan yang luar biasa. Nuh, ketika air bah turun, dia banyak sekali mengalami kehilangan orang-orang yang ada di sekitar dia. Saudara, anak Yakobus, dia juga pernah mengalami kelaparan. Rut, suaminya juga meninggal. Hana mengalami kemandulan dan diejek oleh madunya Penina. Wow. Seorang pria juga mengalami kerasukan setan. Seorang gadis kecil meninggal karena sakit tapi dibangkitkan kan. Seorang wanita lumpuh seorang wanita dia pernah perdarahan, saudara. 18 tahun, 12 tahun ya. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Stefanus dilempar batu sampai mati. Tapi dengan Tuhan membela, Tuhan menyambut. Tuhan mengasihi saudara lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Saudara yang hadir di sini berharga di mata Tuhan. Tidak pernah dibiarkan sendiri. Walaupun hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidupmu, percayalah Tuhan ada di sampingmu. Tuhan yang menghapus air mata. Hal yang ditunjukkan kepada saudara. Lebih dari pemenang, ku percaya.
memberikan diri kami di hadapan sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, kami tahu kemenangan Engkau sudah jaminkan dalam kehidupan kami, asal kami tetap setia dan taat. Kami mau dalam keadaan apapun, kami tidak undur. Kami tetap mau maju bersama dengan Engkau. Kami tetap mau pegang tangan-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami melalui api, kami tidak terbakar. Melalui sungai kami tidak dihanyutkan. Kami tetap berjalan bersama dengan Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Didapati Kau setia. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini, apapun masalah hidup mereka, mereka boleh mengerti Tuhan sedang berlenda hari esok penuh dengan harapan, masa depan yang kilang gemilang bagi setiap kami, sehingga kami maju bersama dengan Engkau. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang berkuasa atas segalanya, kami hari ini ingin mempersembahkan syukur kami yang tulus dari hati kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang mengelola, yang juga memberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala karunia dan kasih setiamu yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Doaku, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat kedua tangan, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, izinkan aku memberkati umat yang Kau kasihi, tapi lebih dari segalanya, kiranya Bapa sendiri yang memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau
kasih karunia. Pulanglah, kembalilah kepada panggilanmu yang sejati. Lakukanlah firman yang telah engkau dengar, maka tangan Tuhan yang perkasa tidak akan pernah berhenti menyertai engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Ibadah kita telah selesai, dipersilakan untuk bersaat teduh.